Jadi kalian habis berhasil mengumpulkan 800-an gold setelah 1 jam ini, dan Michi berusaha untuk pergi ke tempat makam yang sebelumnya. Siapa yang mau mengikut Michi? Ikut deh. Sama deh ikut. Oke. Abis beberes ya ikut. Anjingnya ikut nggak? Anjingnya ngikut, ntar aku jalanin. Oke. Kamu sampai di mana dulu berhentinya teranjing? Di sini. Oke. Ini kenapa banyak sekali cairannya? Mana servant saya? Rumah tongkah ini. Michi masuk kan? Kamu ngeliat ternyata cairannya itu apa namanya? Udah mungkin selama 1 jam itu sudah banyak yang keluar semua. Kalau kamu ngelihat dari situ, coba roll perception. Saya butuh keberuntungan dari Mbak Val. Good luck, Michi. Kamsia. Mbak Val berarti harus dekat situ ya. Iya, biar datang dulu. Memberikan good luck. Plus kamu ngelihat kayaknya sih cairan-cairan hitam itu selama 1 jam itu ternyata kalau kamu lihat dari kejauhan itu mungkin hampir keluar semua kan. Mungkin sisa dikit di dalam, tapi kamu nggak bisa ngelihat sampai seberapa sih. Jadi kalau kamu ngelihat dari situ tuh kamu ngelihat dia udah nggak penuh lagi, jadi udah kayak udah turun sedikit. Kelihatan mayatnya atau tanda X-nya nggak? Enggak, kamu nggak melihat itu. Dari sini kamu nggak ngelihat itu, kamu mesti ngelihat lebih dekat. Dari sini kelihatan nggak? Itu ketutupan tembok. Ini cairannya penuh sekali ya. Kawan-kawan ada yang bisa bantu liatin nggak? Apa? Liatin apa? Mungkin yang matanya tajam begitu ngeliatin, cuman utuh ngeliatin ada tanda X-nya atau ada mayatnya nggak nih? Soalnya Michi agak-agak picek dikit nih. Hari ini Michi lagi sial, kayaknya belum mandi mungkin. Oke, bentar. Apa yang harus dilihat? Tanda X atau mayat yang nongol gitu. Minton pakai owlnya untuk ngeliat ke atas itu. Kenapa nggak tadi? Dari tadi. Baru kepikiran. Soalnya mau mendekatnya agak jijik gitu gimana gitu ya. Sebaiknya sih kita berhati-hati ya. Ngelihat ke atas itu ada sosok seseorang di dalamnya. Jadi cairannya itu udah keluar 3/4, sisa 1/4 lagi. Jadi kayak ada tiduran di kolam gitu, tapi setengah badannya tuh nongol ke atas. Ada kayak ini apa ya namanya, kayak mayat setengah badan nongol ke atas begitu, tapi saya bukan setengah badan dari pinggang ke atas ya, tapi dia tiduran
Tapi kamu cuma ngelihat bagian atasannya, jadi mukanya nggak seluruhnya gitu. All-nya mendekati gitu, ngeliatin gitu, terus diminta nyocokin sama gambar apa namanya, gambar First Forgotten Child itu kira-kira siapa? Kalau tadi sih yang udah dikasih tahu sih harusnya Rose. itu Rose. Ya. Baiklah. Lightbringer kok gelap ya? Gak tahu kenapa, tapi kenapa berlendir begini ya Mbak Rosnya ya? DM, Ya. ini gue boleh ngecek nggak? Tapi nggak bener-bener nggak gue pegang sih. Maksudnya ini cairan yang buat kayak kalau misalnya gue zaman dulu gitu pas kedokteran, apakah buat yang kayak ngawetin mayat atau gimana gitu? Roll medicine. 20. Oke. Zaman dulu mungkin kalau kamu kamu sebenarnya nggak akan pernah tahu kayak apakah ini menggunakan ini buat mengawetkan mayat. Tapi ini tuh kalau kamu ngeliat tuh dia itu substansinya lebih kayak apa ya? Kalau untuk ngawetin mayat kan bisa kayak balsam atau apa gitu kan. Nah ini enggak. Gitu. Substansinya dia lebih mirip kayak kamu tahu kayak kalau yang dicerita-cerita taruh spesimen-spesimen yang di dalam tabung sehingga dia ngambang gitu. Oke. Apa air kayak model kayak air raksa or something gitu. Ini nah, itu ya tapi itu lebih pekat aja, lebih lengkap. Ini mirip cairan itu nggak sih yang di dalam tabung yang manusia buatan itu? Yang waktu itu dalam mimpimu? Ya. Enggak, itu lebih bening. Ini lebih beda. Oke. Iya, masih ada 1/4 lagi, tapi orangnya tidur udah timbul sosoknya gitu, yang lagi tiduran di sini. Mau kita bersihin aja nggak guys? Kasihan nih mayatnya. Cari air di mana ya? Michi juga tadi kepikiran pengen bersihin mayatnya, dimandiin lagi. Paling enggak Punya kasih. Nutrijel nggak? Oh iya, Nutrijel nggak dibawa ya? Nutrijel dititipkan ke sawah. Kita Ini cuma kalau- bawa file ke sini. Ini kalau ada press digestation ini pakai spell slot nggak? Enggak, cantrip. Mbok Jum, tolong dong Mbok Jum. Aku itu berapa meter persegi? Aku cuma ada 4 presti soalnya sehari. Oh, itu pakai magic item toh? Magic item. Ya, pakai magic itemnya cuma ada 4 kali. Oh. Tapi kalau misalnya mayat kan biasanya 2 meter persegi ya udahlah 2 kali tak pakai buat membersihkan. Oke. Kamu membersihkan bagian mayatnya dan kamu bisa melihat ada sosok perempuan di dalamnya. Kenapa ada tokennya? Mengerikan sekali. Makanya. Rambutnya sih keren. Perasaan tadi gambarnya lebih cantik deh. Lebih kalem gitu. Ini kok feeling inisiatif ya nanti ya. Iya ya. Ikonnya agak niat bikinnya soalnya. Mau dicek denyutnya Kamu nggak bisa ngecek dari jauh. harus datengin. Gimana caranya ngelewatin gitu? Gue nyobain megang ini deh sedikit.
Bentar, pindah dulu ke sini. Oke. Kamu nyoba megang pakai tanganmu atau pakai apa? Pakai kaki. Pakai kaki. Pakai sepatu, oke. Kamu coba injek-injek gitu kan? Nggak injek-injek gitu. Nggak injek. Kayak Noel gitu. Noel. Kamu coba Noel sih dia kayak gel gitu ya, beberapa ada yang lengket di sepatumu gitu pada saat kamu coba ngelepasin gitu, tapi beberapa ada nempel. Kamu coba ngesetin di batu-batu gitu supaya hilang, tapi warna hitamnya masih ada di sepatu. Oke. Mbak Val. Itu tadi pakai yang obornya yang Michi kasih itu coba dibakar sedikit, jadinya apa itu? Nyoba bakar tapi nggak bakar yang di sini semua, jadi ada sisa-sisa yang sedikit itu di sebelah sini gitu mungkin. Yang habis dari sepatunya si Paul. Jangan kena sepatu gue juga. Yang habis dari sepatunya Paul. Oh, yang habis dari sepatunya. Oke. Kamu coba bakar itu, ya kan? Dan kamu ngelihat kayak mungkin tuh karena sangat kecil nih. Aku minta Val kamu nge-roll perception deh. Perception. 21. Oke, good. Jadi kamu ngelihat karena itu kan cuman sedikit spot aja dari cairan itu kan. Ketika kamu mendekati orang yang kamu bakar itu, dia kayak hampir kayak koin tadi berusaha untuk menjauh, tapi karena dia cuma sedikit, kamu pas kenain dia menggeliat. Gak dari tadi kita bakar aja gimana biar hilang. Berarti tadi ngebuktiinnya pakai obor mosinya. Oh, langsung dibakar nih. Nanti kalau jadi Venom gimana sih? Nih. Atau gimana kalau kita giring ininya pakai obor ke sini gitu, ke pojokan sini gitu. Silakan Sigur. Nih, gue kasih obornya ke Sigurd. Gue menjauh. Ya udah, gue coba bersihin tapi yang lainnya standby ya. Iya. Selamat berjuang. Kalau ketangkap paling kita kabur. Standby-nya bukan buat kabur, tolong. Kita standby di pintu ya. Aku coba giring ininya Mas. Ke daerah kosong di sini. Kamu mau menggiring, gimana ceritanya menggiring? Kan tadi kalau pakai obor kan pada menggeliat terus menjauh kan? Enggak, dia menggeliat karena dia tahu itu ya. Hanya dia agak menjauh, cuman karena udah dibakar jadi dia baru menggeliat gitu. Dia nggak literally dia ketika kamu kasih obor seperti hewan gitu udah pasti menjauh, enggak. Kalian bawa obor di atasnya pun juga itu cairan nggak akan ngapa-ngapain. Oke, ada yang mau coba detect magic dulu mungkin? Apakah ini sesuatu? Detect magic bisa nggak punya. Nggak punya. Oh iya. Gue ada hunter sense. Tapi pilihannya antara kita pengen tahu si makhluk hitam ini atau si mayat ini. Itu yang gue cuma satu soalnya. Mendingan buat si ini ya, kok gitu ya. Nah itu. Pakai presti ini kesini nggak bisa hilang ya? Kalau misalnya aku langsung kesini terus angkat badannya gimana Mas? Lu nginjak itunya loh. Yes. Ini nggak mau coba dibakar aja. Bentar. Baju boleh minta tolong? Ya. Karena Anda yang paling kuat di sini, boleh nggak itu tutup makam ditaruhin di sini buat jembatan? Mantap. Saya akan coba. Dibantu deh. Michi bantuin. Tolong bantuin dong. Meskipun Michi lemah. Anjingnya ikut nggak? Anjingnya stay di tempat di mana api paling
Dia stay di situ aja. Oh, tapi gue udah, pokoknya kalau dia mulai gerak, gue tahu kan dia. Halo. Ya, paham. Kalau dia gerak jalan lagi, dia si Zero tahu nggak? Harusnya tahu. Kamu tahu, kamu kayak punya mind link ke anjing. Anjingnya dia tuh udah pasti. Oke, mau dibantu apa? Nah, kita narik tutup tutup peti mati ini jadi jembatan. Oh, iya boleh dicoba. Kalau kita gitu. Coba diangkat. Oke. Beberapa ada yang berat, beberapa ada yang. Jadi kita baju Mintan roll strength check dengan advantage karena dibantu. Keren lu. Wow. Kacang. Iya nih. Itu kebalikannya itu ya. Novel dan Oke, para apa namanya? Para pria-pria dan mbak-mbak keker ini. 1 2 3, kamu udah sampai ke makamnya. Oke. Jadi kamu taruh 1 kan, terus kamu naik di atasnya, terus taruh 1 lagi, terus naik di atasnya taruh 1 lagi, dan kamu ketemu pintu makamnya. Berarti antara Val nggak Boju- jadi cek tadi. Bentar, sebelum itu, karena ini Zero sama aku minta Zero sama Bojum roll dexterity saving throw dong. Wow. balik lagi. Baru mau keluar. Ouch. 10. Oke. Jadi ketika kalian udah di tengah-tengah situ naruh yang terakhir, kalian berdua ketarik sama Ayo lo. ya hilang deh. Kalian berdua ketarik ke dalam substansinya. Ups. Jadi kalian jatuh ke pinggir. Oops. Gelap nggak mas? Gelap nggak tuh? Enggak, karena kakinya jatuh aja. Jadi kayak pada saat naruh yang terakhir, ya kan, sukses kalian bawain semuanya gitu. Cuman ternyata ada yang kayak salah satu dari substansi ini ada yang kayak narik kalian. Jadi kalian kayak kepleset gitu, licin, dan kalian berdiri di atas substansi itu. Oke. For now sekarang Bajum sama Zero agak kesulitan mengangkat kakinya karena itu sangat lengket. Aduh, otak jago tolong. Aduh. Ini jatuhnya di mana sih? Apa? Ini jatuhnya di mana? Jauh nggak? Enggak. Jadi kan ada jalan setapaknya itu kan, ada jalan permukaan Novinnya itu, ya kan? Mereka satu jatuh di kiri, satu jatuh di kanan. Jalannya masih rata, masih bisa masuk. Yang paling dekat dari kamu tapi Zero, ya. paling di sini kan mereka. Cuman gara-gara ada grid jadinya nggak bisa dari situ taruh. Ya, gridnya ntar aku coba adjust. Si Zero itu dia deket pinggir atau langsung jatuhnya di tengah gitu? Agak jauh. Enggak. Dekat si Coffin yang ketiga. Tapi Michi penasaran deh, pengen ngebakar sedikit aja. Jadi Michi nyamperin Babang Sigurd, Babang minta obornya. Ntar kalau Zero sama Jepitan kebakar gimana? Nggak apa-apa, mereka kuat. Ada Val. Santai. Ya udah, nih silakan dicoba. Apa Habis sampai di itu- sini sekarang? Michi mencoba bakar di daerah sini. Apa yang terjadi?
Apa yang terjadi ketika kamu pelan-pelan mau menaruh apinya, ya kan? Substansinya tuh kayak mengenali, jadi dia kayak apa ya? Kayak mendelesek gitu, masuk ke dalam sebelum dia apinya tuh menyentuh. Tapi nggak kayak mendelesek banget, karena permukaannya kan nggak terlalu dalam kan. Terus ketika kamu bakar, dia menyebar semua sampai ke depan, dan kamu mendengar ada suara perempuan teriak. Di mana? Dari coffin-nya. Dan minta nama Zero roll dexterity saving throw dengan disadvantage karena kalian tidak bisa bergerak dari situ. Aduh. Ini masuk inisiatif nggak? Enggak. Ini nggak masuk inisiatif. Aduh. Nggak apa-apa lah ya, mati juga. Boy. Dokternya loh. Duit kita masih di Bojum. Nggak apa-apa. Duitnya lagi. Halo. Iya, Nggak tunggu. ada. Apa yang terjadi? Aduh. Kalian masing-masing terbakar kena api yang membakar itu, kena 11 fire damage. Dan semua substance itu yang hitam-hitam itu menghilang, disertai dengan teriakan dari coffin-nya. Yang hilang yang mana? Semuanya. Oh. Mayatnya tapi nggak kebakar. Mayatnya kamu nggak angkat sih dari Zero sana. udah bisa gerak belum? Udah, sekarang udah. Aduh, kenapa itu ke pinggir deh? Autakit. Val. Medik, itu periksa mayatnya. Bisa mayatnya. Gua heal tapi nggak pakai ini, bisa nggak sih? Jadi pakai perban gituan aja. Yang Nggak yang bisa. kelihatan. Nggak bisa. Kecuali punya field healer. Sebentar, kan tadi kita sama-sama mendengarkan bahwa dari mayatnya tuh ada suaranya gitu kan. Jadi sebelum Mbak Val kenapa-napa nanti saat mendekati, jadi Michi mau nge-cast Mage Hand untuk nge-noel mayatnya. Noel. Iya, kalau sampai dia bangun, ya kan berbahaya ya kalau dia melakukan sesuatu gitu kan. Kalau ternyata tidak, ya berarti aman untuk Mbak Val dekati kan gitu. Enggak, maksud gue ini buat si Zero sama Juminten. Oh, kirain mau ngecek mayatnya tadi katanya. Oh, belum, nggak jadi. Oh, nggak jadi, oke. Gua aja deh yang ngecek mayatnya. Di match hand dulu atuh bang. Ya, sok. Si Ya, Michi Udah mau terlambat match gitu, hand. si Zero boleh ngotak-ngatik braceletnya nggak buat Mas Cure Wound. Spell Oh. 3 nanti. DM. DM hilang DM. Oh, di mute. Di mute. Ya, roll Mass Cure Wounds-nya aja. Kamu dalam keadaan tidak battle. Oh, oke. Oke, jadi kamu ke heal. Ya, bisa cuma 2 doang sih ya. Sama Juminten. 15 sama Juminten. Yang lain nggak ada yang kena damage. Oke, kepake sekali ya Mas Cure Wounds-nya ya. Nggak ada, belum. Oke. Sinix, maju. Katanya Atau si match hand dulu. Michi mau match hand dulu. Udah itu udah di match hand. Terus tangannya mau ditoel-toel ke mayatnya. Ada pergerakan tidak? Soalnya tadi sempat teriak. Dari situ kamu melihat ketika kamu toel-toel pakai match hand, kan dari kalian berarti kan coffin-nya kan agak
ya dalemannya kan nggak kelihatan jauh, nggak kelihatan banget. Ada kayak tangan yang kayak apa ya, ngibas nyamuk atau kayak ngibas laler gitu. Terus tangannya menaruhkan tangannya itu ke sisinya coffin ya. Dan karena Nix yang ada di situ, Nix melihat di punggung tangannya itu muncul sebuah mata. Oh shit. Terus matanya ngelihat kamu gitu. Terus matanya masuk lagi, jadi punggungnya jadi halus lagi. Terus sesosok perempuan dengan sangat lemahnya berdiri dari coffin-nya. Zombie? Halo. Assalamualaikum Mbak. Mohon maaf, kami tidak bermaksud mengganggu tidurnya. Dia merasa agak linglung, kamu ngelihat dia agak linglung, tapi kamu ngelihat tubuhnya dipenuhi dengan cairan-cairan hitam itu juga. Nggak seluruhnya sih, cuman ada beberapa part yang kayaknya sudah menyatu sama badannya gitu. Dan ya kadang ada mata muncul di telapak tangannya lah, di dadanya keluar mata lagi, terus matanya menghilang lagi masuk ke dalam tubuhnya. Something kayak dia dijangkiti oleh alien, something lagi. Terus dia berkata, sepertinya aku tidak mengenal kalian. Kami generasi ke-40 ya benar ya? Lupa. Kami Kita generasi Forgotten ke-40. Iya, Forgotten Child. 40 berarti sudah berapa? Sudah 30 tahun. Iya, 30-an tahun kali ya. Berarti aku ditidurkan. Mbak tidur 30 tahun, Mbak. Nggak salah itu. Kok masih awet ngora? Tidur kan bukan mati. Dia melihat tubuhnya dia membalik tangannya dan matanya yang nongol di punggungnya itu ketika dia balikin ke telapak tangannya nongol di telapak tangannya, dan dia menggerakkan kelima jarinya kanan kiri. Ya, aku merasa sehat. Ini normal tidak ya? Apa memang sebelum Mbak Ros ini mati memang ada mata-mata di sekujur tubuhnya Mbak Ros ini? Karena saya cuma bacanya Anda itu seorang Lightbringer gitu kan, jadi saya tidak menyangka ada matanya sih. Apa kalian menemukan lentera? Dia melihatnya ke kanan, ke kiri. Lentera apa ya, Pak ya? Sepertinya dia. Val ngasih lihat lentera dia. Lentera kamu sendiri. Iya, ini lentera ini. Enggak, lebih bulat. Zero mau kemana? Mau deket doginya. Sepenglihatan kami sih kami tidak melihat lenteranya sih Mbak. Tapi kami cuma pengen meyakinkan apakah normal gitu Mbak punya banyak mata di sekujur tubuh atau tidak. Terus dia lihat Sidan yang ngomong kan. Iya, normal. Aku merasa sehat. Ya, sedikit sakit, cuman
Aku merasa segar sudah dibangunkan. Sebelum Kak Ros tidur di sini, ingatan terakhirnya apa, Kak? Ini bukan Upin Ipin, bos. Mumpung Kak Ros. orang Oke. jawab aja. Ingatan terakhir gue, aduh udah 3 tahun yang lalu. Yang aku tahu sih, para teman-temanku menidurkan aku di sini karena mungkin aku udah gagal kali. Gagal dalam Mbak gagal apanya Mbak ya? Gagal nikah gitu ya? Aku gagal mengalahkan para demon-demon itu. Apakah Anda sedang bersatu dengan demonnya, makanya ada matanya? Enggak sih, memang tujuannya awalnya adalah kita yang harusnya mengontrol demon itu. Jadi dulu Forgotten Child semuanya harus ngontrol demon gitu. Demi untuk menyelamatkan dunia ini dari kehancuran, maka kita semua membagi tugasnya. Tapi di tetangga Mbak tuh di seberang Pak Charles itu badannya nggak ada demon-demon. Oh enggak, tugasnya dia bukan itu. Tugasnya dia lain. Oke. Maaf, Kak Ros, Ya, apakah Kak Ros bisa membangunkan Kak Charles juga? kayaknya aku tidak memiliki kekuatanku sepenuh. Michi boleh insight gak? Ini orang jahat apa enggak sih? Kok Michi punya firasat gak enak ya? Oh iya, saya saja, Michi. Dia orang yang kebingungan. Literally dia bingung. Terus dia nggak merasa aneh dengan tubuhnya. Kamu nggak bisa menilik bahwa dia itu jahat. Dia menggerakkan mengacungkan tunjuknya, terus dia menggerakkan tangannya ke kiri dan ke kanan, mencoba untuk mengingat-ingat kembali. Mbak Ros tahu Queen of Heart gak? Queen of Heart. Alice? Rasanya aku pernah dengar. Alice gitu? Ya, aku pernah dengar ya. Dia termasuk yang jahat bukan? Yang mengontrol demon-demon ini keluar? Enggak, harusnya. Dia? Enggak harusnya. Seharusnya ya, seingat aku ya. Lalu Queen of Heart yang Mbak Ros ingat seperti apa ya? Dia tadinya penyumbang tentara yang dipakai buat kita untuk berperang melawan para demon ini. Dia penyumbang tentara yang buat Iya. tapi keluarga lo buat ngontrol demon.
Goalnya itu goals. Itu harusnya jadi tujuan aku. Apa aku salah? Ingatan ini agak susah nih setelah tidur 30 tahun. Kalau gitu Mbak, istirahat dulu Mbak. Ayo sini Mbak. Dan masih dari tadi masih di peti saja. Ayo ke arah sini. Istirahat dulu, duduk dulu gitu. Pikir lagi, enggak apa-apa. Oke, dia keluar. Mbak Ros mau makan atau minum? Saya punya makanan atau minuman mungkin bisa membantu kesehatan Mbak Ros. Saya tahu Mbak Ros ini kelihatan sangat bingung, tapi percayalah kami orang baik-baik gitu yang ingin membantu Mbak Ros dan kami yakin kami bukan orang jahat seperti itu. Yo Mbak, tenang saja. Kami junior Mbak kok. Kami adik kelas. Oke. Terus dia duduk di, kan itu ada dindingnya kan, di dindingnya tembok gitu. Terus habis itu dia duduk ke bawah, terus ya kayaknya aku harus istirahat dulu kali ya. Oke. Terus dia ngeliatin kalian. Michi ngasih satu ration Michi ke dia mau makan nggak? Dia tahu itu ration, dia buka, dia makan. Aku udah lupa rasa seperti ini. Lidahku agak aneh. Rasanya masih kayak rasa sedikit ada unsur apa ya, besi-besinya dan ada nyium baunya mulutnya dia sendiri. Jadi aku tahu lama tidur. Terus dia ngibasin poninya yang di depan rambutnya, di matanya, dan ternyata mata sebelah ini seperti madep, ini kan madep kesini, berarti itu sebelah kirinya kan, berarti mata sebelah kanannya dia itu matanya berbeda, besar, merah, dan pupilnya kuning seperti yang digambar. Tapi kalau itu kan di punggungnya dia. Nah sekarang mata itu ada di kelopak sebelah kanannya dia. Dan ketika mata itu ngelihat kalian yang kanannya itu, aku minta kalian roll wisdom save. Aduh. Pakai advantage gak? Tidak, karena bukan ghost. Bukan ghost whisper. Nah, ini semua kan? Kecuali zero. Oke. Karena zero tidak ditetap. Michi boleh belakangan aja nggak? Ya anggaplah jadi penutup yang paling belakang kan, mungkin bisa jadi lebih pas gitu angka aja. Wih, Wow. Saya punya Barty. hokinya gue disedot. Untuk pertama kalinya berguna loh. Mbak Jum sama Nix ketika ngeliat itu dari jarak dekat langsung mundur ke belakang karena takut. Nah ini kenapa lagi? Sigurd, kamu ngeliat langsung, kamu rasa kayak ketakutan banget gitu. Sigurd, kamu masih oke lah di dalam batas safe nih. Nah, cuman kamu merasakan ketakutan itu, tapi Sorry. Sigurd, kamu ngerasa ketakutan itu. Ya, kamu masih berani. Oke. Masih bisa memberanikan diri. Val sama Michi, kebetulan kalian safe, mungkin karena sosok ini ketutupan oleh baju Minton sama Nix ya. Jadi kalian nggak merasakan ketakutan itu. Oke, jadi Mau nanya lagi Mbak Ros. iya. Jadi ditidurin karena Mbak Ros gagal ngontrol gimana? Mungkin ceritanya gitu ya. Aku agak lupa. Nah, Sigurd, ketika kamu ngelihat si Rose ini mandang kamu, mata yang merah itu matanya nggak ngikutin mukanya.
Dia masih ngeliatin Nick sama Juminten untuk make sure mereka masih fear terhadapnya. Michi karena nggak merasa takut, Michi majuan. Mbak Ros, gimana makanannya, enak? Lidahku masih agak kurang ya. Kurang pas mungkin. Atau mungkin mau menyegarkan diri dengan minum, Michi bisa ngasih air. Oh iya, perkenalkan nama saya Michi dari generasi ke-40. Kamu ngasih water skinmu. Dia minum. Dan kasih tangan kirinya dia lumayan punya cakar dibandingkan tangan kanannya dia yang mulus seperti tangan manusia. Jatuhnya dia elf. Ya, sih good. Kalau aku mau coba geser sedikit buat ngalangin matanya ngeliatin Nick sama Juminten gimana? Ini kan Michi sudah di depan, maksudnya memang buat ngalangin. Ini kan Juminten masih kelihatan. Oh, jadi kamu jadi kayak pagar dua orang gitu ya? Pagar betis. Iya. Apa yang terjadi? Matanya masih fix ke arah mereka. Buset, oke. Jadi ya kamu pikir dia menghalangi sih, tapi si mata ini udah tahu posisinya di mana. Jadi kamu kayak ngelihat orang yang matanya itu fix ke satu tempat, ke satu pandangan, tapi kayak kalau kamu ngerekam pakai stabilizer. Oh, oke. Jadi kameranya tetap di situ meskipun pegangannya goyang-goyang. Matanya tetap fix ke situ ya? Iya, matanya fix ke situ meskipun kepalanya goyang-goyang. Mbak Ros gitu. Michi ini kebetulan jago make upin orang kan. Dalam keadaan seperti ini Mbak Ros mungkin bisa, mohon maaf, menakutkan orang lain kalau kita keluar dari sini begitu, yes. Jadi bagaimana kalau Michi menawarkan untuk mendandani Mbak Ros ini supaya orang-orang nanti di luar tidak merasa takut gitu, karena Mbak Ros ini kayaknya agak kurus gitu ya. Mungkin Mbak Ros merasa sehat tapi kan agak kurus. Terus mohon maaf, ini matanya ini bikin orang takut gitu. Jadi mungkin bisa Michi pinjamkan jubah gitu atau apa gitu. Soal persuasi. Dandan ya, mungkin aku nggak butuh dandan sih. Tapi kalau kamu mau meninggalkan juga boleh. Yang lebihnya dia agak basah dan kotor. Sini keluar dia karena takut. Oke, Michi kasih clock Michi ke dia. Oke. Kamu tutupin dia. Lama amat nih di dalam. Iya, si mayatnya bangkit. Suruh keluar lah, itu ngapain sih di dalam? Satu lagi nih Mbak, matanya itu yang sebelah itu tidak boleh ditutup sedikit tidak? Soalnya sepertinya teman saya agak takut yang di belakang. Mungkin biar kita bisa lebih enak leluasa komunikasinya gitu Mbak. Biar mungkin kita bisa berbincang-bincang apa yang 30 tahun Mbak lewatkan atau apa yang terjadi sebelum 30 tahun ini gitu. Oke. Terus dia melihat Michi gitu kan. Dia udah selesai makan, udah selesai minum, dia berdiri. Terus dia menutupkan tangannya yang bercakar itu ke
ke mukanya, terus ngelepasin tangannya, dan kamu ngeliat dua mata dia yang warnanya biru langit gitu, dua-duanya di tempatnya sendiri, di tempat aslinya ya. Wah, Mbak, matanya cantik sekali ya aslinya gitu. Pasti semua orang pas melihat Mbak Ros ini pada zaman dulu banyak yang naksir ya Mbak ya. Coba dipasang kayak gini. Aduh, kalau kita jalan-jalan ke pasar pasti banyak laki-laki nih yang pada jatuh hati Mbak. Lihat matanya Mbak ini. Terus dia bilang, iya, tapi tunggu dulu. Kalian dengar sesuatu nggak? Michi geleng-geleng. Yakin nggak dengar? Ya denger Mbak ngomong gitu aja sih. Dia ikutan ketawa. Itu artinya kita aman di sini. Karena Alex nggak ada di sini, kita aman. Alex? Ya. Yes. Kalau kalian nggak dengar bisikan, kalian aman. Sebenarnya sih ya Mbak ya, memang kami cukup kaget ketika masuk ke daerah sini tiba-tiba Mbak Rosnya bangkit dan kami juga menemui ada beberapa makam yang memang tidak ada isinya juga dan kemungkinan mereka juga sama seperti Mbak Ros juga mungkin bangkit juga begitu. Tapi kami tidak tahu mereka kemana. Nggak usah dicari, Michi. Nggak perlu dicari. Serem sih ya. Kan udah nggak nakut-nakutin, matanya udah normal. Berarti seharusnya Nick sama Mbok Jum udah nggak takut lagi tuh. Cemilda sudah terlalu takut. Jadi mau Efeknya macam meskipun matanya nggak fix, cuman efek beberapa saat. Dia habis itu menyusuri makamnya satu-satu, akan ngeliatin, terus dia ngeliatin ke sini. Samperin Mbak Val ini ada beberapa magical mint, bisa dikasih ke Mbok Jum sama Nix kalau masih takut. Ini apa ya? Magical mint itu yang dulu pernah kita pakai waktu battle ya. Oke, diambil. Oke, gue kasih ke Juminton sama Nix. Ya Zero, ini lo ngasih berapa Michi? Berapa ya, satu-satu lah, satu lembar cukup kan untuk dimakan, untuk biar jadi courage lagi, jadi berani lagi. Lebihan kasih Zero satu lagi. Zero kan gak kena, yang kena kan cuman Mbok Jum sama Nix dong. Jaga-jaga. Oh iya. Sebenarnya yang harusnya jaga-jaga Michi karena Michi -1. -1 tapi natural 20. Jangan gitu toh DM, dari tadi Michi rollnya jelek semua mah. Ya. Terus pada saat dia berhenti di tempat yang sini, terus dia mengatakan pada kalian yang di belakang, pada Sigurd, Michi, dan Val, kalian sudah bertemu dengan Tristan? Belum. Oh, geleng-geleng. Ditakluk, tapi ya sudah kalau kalian belum. Dia gak menghampiri Alex. Dia mohon maaf ini Mbak Ros, Michi agak bingung. Sebenarnya Mbak Ros ini bukannya satu tim dengan yang lainnya yang ada 6 di sini ya. Tapi kok mohon maaf nih Michi melihat Mbak Ros seperti melihat mereka seperti musuh ya gitu. Ada apa ya sebenarnya? ceritanya panjang, 30 tahun yang lalu. Atau kalian mau bermalam di sini?
Atau kita mau keluar aja dari sini? Kalau Gimana ke kawan-kawan? gimana? Mbak tahu cara keluarnya? Ya jelas kan kita bertujuh yang bangun. Oh, ini tempat ini besar. Angkatan 1 yang buat ya. Mbak Ros punya teleport gak ya? Nggak perlu teleport kita. Oh, Aku tahu jalan keluarnya. ayo Mbak tunjukin. Tadi ditanya sama Mbok Jum, ini tempatnya dibangun oleh Forgotten Child yang pertama ya? Ya, kita semua yang bangun tempat ini. Dia ngeliatin Val deket-deket. Mbak, si Val bingung ini mau manggil Mbak atau Kak gitu. Mbak, Kak Ros. Ini yang lain tuh mati atau tidur? Kenapa yang bangun cuman Kak Ros aja? Kan aku tidak pernah mati, Mbak. Lah, yang lain? Yang lain aku tidak tahu. Kan yang bagian di tidur. Katanya di situ ada siapa itu? Charlie. Gue nunjuk ini. Charles. Nah, itu mati atau tidur? Charlie. Harusnya dia dalam keadaan mati. Kan? Biarkan aja. Biarkan aja di sini. Oke. Terus dia maju ke antara Michi sama Val. Maaf Mbak, pintunya ketutupan. Dia masih matung sih Val, bingung ngeliat dulu ke Michi. Zero ngelihat nggak itu siapa? Harusnya sih ngelihat. Karena kamu dari posisi di atas kan, kamu ngeliat. Itu siapa Mbak Jum? Saya juga nggak ngerti Pak. Mas, serem. Nggak ngerti juga saya. Mau nanya lagi Kak Ros? Boleh. Katanya sih angkatan 1. Mbak Ros. Coba dah, serem gitu loh Mas. Aduh, itu nggak bisa ditinggalin di sini gitu. Kan Kak Ros ditidurin karena gagal ini kontrol demonnya kan. Ya. Saya angkatan 40 ini juga punya tugas bukan kontrol sih, lebih kayak buat ngalahin demonnya supaya nggak ngancurin dunia gitu. Oke. Terus Kak Ros sekarang bangun mau melanjutin questnya buat ngontrol demon atau mau ngapain Kak Ros? Karena kita butuh bantuan aja sih, karena kita kan angkatan 40, Kak Ros angkatan pertama gitu kan, lebih berpengalaman. Kalau tujuan aku sekarang adalah misiku belum selesai. Boleh tahu misinya apa Kak Ros? Ada demon yang hebat di luar sana yang masih berusaha untuk masuk ke dalam dunia kita. Oke. Dan udah menjadi kewajibanku yang dibagi oleh para timku untuk supaya aku yang datang kepadanya. Untuk supaya nggak masuk atau untuk supaya masuk Mbak Ros? Untuk mempersuade dia atau kalau perlu mau dia masuk. Michi boleh mencoba untuk mencari tahu dia jujur atau enggak? Boleh. Rollin saya. Juga mau dia Mas.
ya berdua. Oh, Oh nggak jadi, cukup udah Michi aja. Tiba. Oke. Michi roll insight natural 20. Yang Michi rasakan adalah sepertinya dia mau keluar dari sini dan ya dia berkata jujur. Dia mau keluar, dia mau balik ke tempat di mana dia terakhir itu gagal dan dia mau melanjutkan misinya dia dari sana. Mbak Ros, Michi sih mendukung aja kalau memang Mbak Ros pengen menjaga ketentraman dunia dari kedatangan demon supaya demonnya tidak masuk. Tapi dari 30 tahun yang sudah berlalu dan Michi mendengar ada rumor-rumor, sepertinya Queen of Heart itu sudah tidak lagi mungkin sudah tidak lagi sebaik yang pernah didengar atau diketahui oleh Mbak Ros. Jadi jika dia datang untuk membujuk Mbak Ros untuk doing something buat dia, Michi cuman mensuggest untuk berhati-hati, jangan sampai dia take advantage atas Mbak Ros, terus jadinya Mbak Ros cuma diperalat saja demi kepentingannya dia, begitu. Ini Michi berbicara sebagai seorang kawan ya, begitu. Jadi sekarang dia sudah nggak baik lagi ya, Nam? Itu rumor yang Michi dapatkan di generasi Michi, seperti itu. Kalau jadi gitu, ya sebaiknya berhati-hati saja. Kalau gitu aku harus ke sana. Hah, ke sana? Iya, karena aku harus membasmi yang jahat. Begini, Mbak Ros kan baru bangkit. Tadi kan juga sempat linglung, baru juga makan sama minum. Ada baiknya Mbak Ros mungkin mengumpulkan kekuatan dan tenaga dulu. Mungkin bisa jalan-jalan dulu atau mungkin bisa ikut kami. Kita punya satu quest, mungkin Mbak Ros mau coba melatih diri dulu gitu, melemahkan otot-otot gitu, membantu kami. Oke. Tapi aku tidak punya senjata. Gini saja deh, kalau emang kalian mau butuh bantuanku, aku akan coba ikut kalian. Tapi kalau aku merasa bahwa tujuan kalian bukan untuk membasmi kejahatan yang ada di muka bumi ini, aku akan pergi. Begini, sebenarnya tujuan kami itu memang bukan untuk membasmi kejahatan, tapi kami sedang mengembangkan diri, mengembangkan kekuatan kami supaya kami siap ketika nanti kami harus membasmi kejahatan gitu. Jadi lebih kepada training kali ya, pelatihan begitu. Sama seperti Mbak Ros yang baru bangkit, mungkin kan otot-ototnya masih lemas gitu. Mungkin berasa sehat tapi perlu dilatih dulu gitu karena sudah lama tidak dipakai tubuhnya begitu. Roll persuasion. Kamu nggak bisa dapat guidance karena kamu dihalangi. Oh, Michi berbicaranya dengan sopan santun dan penuh dengan senyum ya. Oke, baiklah. Aku akan ikut lah dengan kalian. Sementara aku menghemat 30 tahun kemudian dari dunia. Nanti kalau setelah latihan ini dan training ini, Mbak Ros mengetahui dan meyakini bahwa memang Mbak Ros sudah kembali penuh kekuatannya ya, silahkan lakukan apa yang menjadi tujuan Mbak Ros yang mulia itu. Oke, baiklah.
Mbak Ros, boleh nanya dulu nggak? Boleh. Ya, Mbak. Lihat kefal. Boleh sedikit diceritakan tentang teman setimnya kah? Siapa ya? Gue nggak tahu namanya kan, cuma tahu di sini ada nama-namanya itu. Mungkin yang dimaksud sama Mbak Val itu yang tadi disebutkan oleh Mbak Ros seperti Alex, Ruben, Rinoa, Edward, Tristan, dan Charles seperti itu. Oh iya, jangan percaya sama kecil Rinoa. Dia Jangan adalah percaya sama siapa? sama tubuh kecilnya Rinoa. Karena dia adalah dia pembunuh berdarah dingin. Terus kalau kalian melihat sebuah apa istilahnya ya, baju zirah atau baju armor, ya mungkin kalau kalian lihat dengan mata kalian tahu bahwa beratnya bakal ya berton-ton gitu, sangat berat. Ya mungkin itu Tristan. Edward suka bawa senapan api dan dia menguasai mungkin berbagai macam mantra api. Ya. Charlie terus dia ngeliat ke Michi. Mungkin Charlie itu lebih mirip kayak Michi kan. Dia bagian yang sukanya membujuk orang. Michi senyum aja. Ternyata dia tahu dalam hati Michi. Iya. Alex, ya kamu jangan percaya sama Alex. Kenapa? Dia penuh dengan tipu muslihat kata-katanya. Ruben, kita harus ketemu Ruben. Karena semua ini nggak bisa dibuat tanpa Ruben. Dibuat apa ya maksudnya? Boleh dijelaskan? Oh ini yang menunjuk tempat kita ini dibuat oleh Ruben. Dia adalah arsitek kita dan segala macam berhubungan dengan sihir di jagoannya. Ngomong-ngomong, Mbak Ros boleh tahu nggak itu teman Mbak yang suka bawa senapan itu ciri-cirinya gimana ya? Lumayan ganteng, rambut pendek, kabar burung, pakai hoodie kah? Tergantung suasana, lagi pengen pakai hoodie atau ya biasanya ya. Apa dia punya kompanian? Kompanian ya. Mungkin kalau udah 30 tahun mungkin nggak ada kali ya. Tapi biasanya dia punya? Tapi biasanya dia punya lah. Oke. Ya sudah. Makasih Mbak Ros. Dibukain jalan. Oke. Dia mulai keluar. Halo. Maaf. Saya malah. Ya. Halo. Nix, kita mau kemana Nix? Aku mau jauh dari makhluk itu. Mbak Jum. Ya. Mbak Jum udah dikasih daun mint loh Mbak Jun. Ini anjing. Gak dimakan Mbak Jum. Anjingnya bisa digendong nggak?
Anjingnya mau kamu gendong. Iya. Oke. Sebentar. FYI guys, itu daun mint itu buat biar menghilangkan ketakutan. Kali aja pada lupa itu gunanya buat apa. Zero, kamu bisa kontrol anjingnya nggak, Zero? Oh iya bisa. Oke. Ya, kamu selama masih di area ini kamu kontrol anjingnya aja karena main link sama dia. Oke. jadi gue Diguguk dia. Michi balik lagi ke makamnya si Flag Barrier ini dan berdoa dengan harapan, Dear Charles, please guide us and help us. Amin. Udah. Gajumi apa ya yang namanya Charles atau siapa tadi itu Charlie yang kemarin nyerang kita bukan ya? Saya kurang yakin karena katanya kan Charles, saya nggak ngerti itu ganteng atau tidak. Gelap. Yang tadi Charles ya, itu yang di makam ini, yang lagi tidur di sini. di sini toh. Yang Charlie siapa yang tadi bawa senapan? Kenapa yang kemarin nyerang kita itu kan? Iya, takutnya. Nggak kelihatan nih. Iya. Saya nih secara meta, bukan secara karakter, Juwinton melihatnya mirip atau tidak dari gambar? Secara karakter Juwinton mirip enggak? Roll history dengan fantasy. Ya, sedih, terlalu gelap baju. Pasti warna matanya. Masih ngantuk. Ini Michi berdoa kepada Charles. Charlesnya nggak bisikin apa-apa lagi ya? Roll religion. Nyampe nggak doamu? Lima 15. Kamu berdoa, terus kamu cuma dapat jawaban hati-hati. Mateng aing. Michi langsung kirim message ke yang lainnya, guys, hati-hati ya. Message itu gak kedengeran toh harusnya. Ya kan kamu tunjukin, nggak kedengeran. Ya kamu whisper doang, cuman dia kayak udah jauh. Ya, Michi satu-satu ke anggota tim. Michi message bilang hati-hati ya guys. Karena Michi message itu, gue mau hunter sense si Rose dong. Oke ya. Hunter sense tuh yang ngecekin Immunities, resistance, vulnerability. immunities, resistance, vulnerability. Ketika kamu nge-hunter sense itu, dia immunities, necrotic sama radiant. Terus resistance, dia kayaknya nggak punya resistance apa. Terus kalau condition dia tidak bisa dicam karena dia elf. Oke. Kira-kira yang kamu tangkap gitu. Oke, cukup. Habis hunter sense. Terus habis itu dia balik ke belakang. Ayo, kalau emang kalian mau keluar, kan? Habis Si itu anjingnya, dia, Zero ngeliatin si anjingnya, reaksinya gimana? anjingnya nggak kenal sama dia. Oh, siapa tahu ada sense apa gitu Gak menggerak. biasanya anjing itu kalau ada sesuatu yang jahat dia gonggong-gonggong.
Anjing tuh kalau ada sesuatu yang jahat dia kamu ngelihat anjing ini kebingungan. Lah. Jadi kalau Oke. kamu ngelihat kayak apakah anjing ini ketakutan atau dia menggeram, dia enggak. Gitu. Jadi ketika si Rose ini lewat di sebelah kamu, anjing itu kayak sembunyi di balik kamu, tapi juga sedikit demi sedikit dia mau mendekati si Rose. Oke. Hmm. Gua peluk Tapi dia ketika lagi. sudah dekat, dia mundur lagi, balik ke belakang. Oke. Jadi sikapnya agak aneh. Oke. Ini Val lihat juga nggak? Iya, secara naratif ya kamu lihat. Gue mau coba deketin Zero bentar. Zero, Oke. boleh tolong bawa si Guguk masuk ke makam bentar? Buat apa? Nah ya, coba bawa dulu. Zero-nya jadi ini. Jadi eksperimen. Jadi gugup. Aduh, yang namanya Edward nggak tahu yang mana lagi. Nih, coba endus-endus gitu, suruh endus-endus bisa nggak? Siapa tahu cuma dibawa deket situ, apakah dia goyang-goyang buntutnya atau gimana? Oh, dia ketika kamu suruh dia dia langsung mengarah. Ngarang sini. Iya. Buntutnya goyang-goyang nggak? Apa? Buntutnya goyang-goyang nggak? Dia ya seperti mendapatkan sesuatu yang dia senangi. Oh, Itu makamnya siapa? Mencium sesuatu yang dia kenal. gua Itu mau makamnya siapa coba ya? Ada namanya nggak? Roll Edward. investigation. Ops, sorry. Tadi nggak ada yang ngecek makam ini ya? 9. Ya, menurut kamu mungkin tuh macam makam. Ya, kamu nggak ngelihat nama ataupun apa di balik. Mungkin makamnya karena Oke. jadi identify-nya udah agak susah. Oke. Tapi ini gue Ya, ngasih oke. Kenapa nih tiba-tiba loncat? Ya, tapi si gugup ke sini. Si Zero Tapi- angkat lagi anjingnya. Oke. Bentar. Gue ceritain ke Zero. Hah? Jadi Guys, bukannya mau merusak suasana, tapi ayo ini buruan nanti kita ketinggalan dia, ntar kita nggak bisa keluar. Ayo ceritanya sambil jalan aja. lari-lari. Jadi gue ceritain kalau kemarin kita ketemu sama apa namanya yang itu penembak itu kan, yang sniper, dan ini guguknya punya dia. Terus katanya tadi dia nyeritain kan ada sniper juga yang elemen api di sini. Oh. Tadi itu ini boleh nggak sih cuman Ya kamu jalan berdua belakang. Jadi nggak ada yang dengar. nggak bukan maksud gue apakah gue Apa tuh? boleh beranggapan sendiri atau harus sesuai yang tadi? Boleh beranggapan sendiri. Iya, Kenapa nggak gua- boleh beranggapan? iya takutnya harusnya tadi karena rollnya jelek gitu, tapi kan gue nggak tahu. Tapi itu makam siapa? Ya, Oke. seperti tadi aku bilang, kamu beranggapan bahwa ini mungkin makamnya, tapi secara investigasi kamu nggak bisa menyatakan bahwa ini 100% makamnya. Oke. Ya mungkin. Ya antara 75%, 80% lah bisa jadi. Atau jangan-jangan memang anjingnya pas lagi di ada persentase di mana kamu sendiri. DM gue mesti frighten nggak deh? Untuk sekarang sih harusnya enggak. Jadi kita Baju semua juga pakai harusnya berhenti. kita masih pakai si amulet itu juga kan ya? Amulet Masih. Oke. Zero coba kasih reaction-nya ke anjingnya deh. 1 biji. Daging gitu atau apa? Tunggu ya. Oke. ada yang ketinggalan. Mbak Jumi. Baju ketinggalan. Ya. Tinggal Karos mau nanya, Oh boleh. Kayak Pinupin. apakah Riona itu cewek berkulit agak kemerahan
berambut putih dan memakai 2 dagger. Iya, bisa dibilang. Itu yang memang mana ya? lebih agak berwarna. Apa? Gue mau mengidentifikasi assassin itu si Riona atau bukan gitu. Harusnya ya. Mungkin lebih dibilang agak gelap gitu. Ya. Oke ya, kira-kira gue dapat asumsi juga kayak gitu. Ya. Oke, jadi kalian pergi kemana? Kami mau pergi ke Gunung Merapi. Oh, aku keluarkan aja kalian dari. Bisa dibawa ke sana? Oh enggak, terlalu berbahaya. Lalu? Ya paling ku kasih ke tempat terdekat kalau mau. Enggak, Boleh juga. ini portal atau apa? Terus dia memikirkan, gimana ya? Dia coba mengayunkan jarinya dan kayak ada bracernya jadi menyala. Terus semua rune yang menyala. Dan warna apinya pun juga beda. Warna apinya berubah aja. Dan membuat semacam kayak portal gitu. Tapi tujuannya ditentukan oleh yang nge-cast sama aktif ya. Saya bilang, jadi kalian mau kemana? Kalau kalian ke kota, aku ikut. Kalau kalian mau ke Gunung Merapi, mungkin kita lihat dulu tujuannya. Kalau ada yang menarik, aku akan ikut join sampai misi kalian selesai. Kalau mengusir ghost termasuk membasmi kejahatan nggak? Tergantung ghost yang melakukan kejahatan. Soalnya kita ke gunung tuh ada desas-desus kalau di situ banyak yang mati terus banyak hantu bergentayangan gitu. Pastilah, aku juga udah pernah ke situ. Oh udah pernah? Apakah kesana sangat berbahaya untuk kita? Dia menilai kalian kan. Chance of survival-nya ya. Ya 45%. 45%. Begini, kami punya sedikit spekulasi, tapi memang belum tentu benar. Jadi ciri-ciri orang yang seperti dikatakan kawan saya Nix ini, sepertinya menjadi alat trading antara Queen of Heart dengan Raja Diamond. Jadi sepertinya Rinoa ini sudah dibangkitkan oleh Queen of Diamond, lalu kemudian diberikan kepada Raja Diamond sebagai dalam bentuk Queen of Heart kepada Raja Diamond sebagai bentuk pertukaran. Jadi jika Mbak Ros ini ingin bertemu dengan temannya Rinoa itu, dengan mengikuti kami ke Gunung Merapi, mungkin kita akan bisa ketemu King Diamond karena kami sedang mengambil quest dari dia. Oke. Aku akan ikut. Deal? Deal. Oke. Bisa bagi informasi ke kita nggak tentang Blazewing itu seperti apa sih? Blazewing itu legendary. Ya, mulai menggoyang-goyangkan dan kepala berubah dari warna agak merah ke hitam-hitam. Baros, boleh tahu? Ya, Itu legendary. boleh tahu?
Cara pakainya gimana? Apanya ya? Portalnya. Oh. Kan tinggal bakar saja brazernya. Terus habis itu kalian masih konsentrasi ke tempat yang kalian mau tuju, sama dia dia memberikan kepada kamu kayak apa istilahnya ya, somatic move-nya, gerakan tangan apa yang harus dilakukan. Oh, kalau misalnya kesini lagi juga naik gimana ya? Ya bisa aja. Lagi pula, kenapa kalian harus mau bolak-balik ke sini? Mau ziarah. Kita mau menghormati yang angkatan pertama. Oh, Sekalian minta petunjuk. baik. Sebenarnya tempat ini juga cukup baru bagi kami ya gitu. Jadi kami juga ingin tahu ini tempatnya juga seperti apa, dan ternyata tempat ini cukup menarik sekali. Ada banyak hal-hal yang kami temui gitu. Jadi jika suatu kali nanti kami kesini lagi, mungkin kami bisa mengetahui sesuatu yang belum kami ketahui sebagai pelajaran hidup. Oke. Dia menggerakkan tangannya lagi kayak mengaduk di udara gitu. Dan lama-lama kamu melihat portalnya semakin bening, kayak air. Dan kamu melihat di sisinya itu sebuah dataran berwarna gelap dan ada abu-abu yang berjatuhan balik portal tersebut. Jadi kalian mau ke volcano? Oh iya, ya tentu saja. Oke. Dia menyingkir ya. Si Zero matiin obornya deh, terus masukin lagi. Oke. Lentarnya dimatiin juga. Kalian edit di karakter kalian masing-masing aja. Di bisa. bagian gear-nya ada di aura 1, di delete aja 5-nya. Oh, Gimana? Sebelah mana? Michiku delete Di setting. Kalau kalian klik tokennya kan ada apa namanya? Gear. Ada gear, ada tanda gear yang di kiri bawah. Nah, itu dimatiin, auranya di delete atau jadi 0. Oh gitu cara masukin atau? Iya, kalau kamu mau jadiin ada auranya, kasih 5 gitu, 5 px ke lingkar. Cuman kalau mau kelihatan sama yang lain harus sama DM. Ya, ntar aku setting sama DM-nya. Oke. Oke, jadi silakan siapa yang mau masuk duluan? Gue masuk duluan. Oke. Saya masuk habis Karos aja. Nix masuk duluan. Hilang. Yumintan yang kedua. Hilang. Michi yang ketiga. Hilang. silakan duluan. Oke. File yang keempat hilang. Terus kalian berdua. Baros ya tadi namanya. Mungkin Baros duluan. Oh, kalau saya yang masuk duluan, portalnya hilang. Oh. Lalu. Oke. Si God masuk duluan, udah menghilang. Zero? Atau kita mau masuk barengan? Ya Zero juga. Oke, kamu sama dia masuk. Terus kalian berdua menghilang.
Pas jam 12. Lah, Ini apa sih? penasaran ini ngegantung. Harusnya apa sih? Oke. Ini jadi checkpoint aja kita dulu. Oke. Nanti next weeknya kita berjalan-jalan di Volcano biar bisa lebih full di Volcanonya.